Konsep ekonomi sirkuler memberikan pendekatan yang revolusioner terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu sampah, terutama sampah plastik. Bayangkan benda sekecil tutup botol plastik dapat kita jadikan sebagai barang yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis. Hai Sobat Prestasi, saya Richard Satria Ferdinand dari SMP Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Sobat Prestasi, saat ini saya berada di TPS Jalan Baru Pancoran Mas, Kota Depok. Bisa dilihat di belakang saya ada timbunan sampah plastik yang menggunung. Seperti yang kita tahu sendiri, sampah plastik telah menjadi isu global. Menurut penelitian dari seorang teknisi lingkungan bernama Jenna Arjembek, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dan menurut data dari Databox mengutip situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa Indonesia memproduksi 9,9 juta ton sampah plastik di tahun 2024. Jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyaknya sampah plastik yang ada di sekitar kita tidak lepas dari pertumbuhan penduduk yang masif, keperluan hidup yang makin banyak, lalu gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif, minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah plastik yang benar, serta tata kelola sampah plastik yang masih buruk. Tata kelola sampah plastik yang buruk ini menyebabkan sampah plastik terbuang begitu saja tanpa didaur ulang terlebih dahulu. Untuk itu, saya mengambil sampel dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah yang bernama Waste for Change. Mari ikuti wawancara saya dengan salah satu karyawan dari perusahaan Waste for Change, yaitu Kak Okto. Hai Sobat Prestasi, jadi kali ini saya sedang bersama dengan Kak Okto ya. Oke. Nah, saya pertanyaan sana ya Kak ya. Oke, siap. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini sampah apa sih yang paling banyak dikelola di Waste for Change? Oke, mungkin kalau untuk sampah yang paling banyak dikelola di Waste for Change ya, kita berdasarkan hasil sampling terbaru sih, itu memang paling banyak itu adalah multi-layer plastik atau MLP. Nah, MLP itu adalah plastik, contohnya kayak saset tuh. Saset itu dia paling banyak tuh memang kita temuin sekitar 45% kemarin. Itu dari 100% yang ada di Waste for Change itu 45%-nya saset gitu. Memang cukup banyak sih di Indonesia karena kan kalau sendiri kita sehari-hari masih gunain saset. Kalau itu masih banyak yang pakai. Oke, plastik ini masih jadi tantangan saat di Indonesia karena memang ya tahu sendiri lah kita sehari-hari pasti memang masih bergantung banget nih sama plastik gitu. Ya, betul. Nah, gimana sih Waste for Change itu mengelola sampah? Oke, berarti kalau dari segi Waste for Change juga untuk pengolahan sampah plastiknya sendiri, memang kita ada sistem pemilahan gitu. Pertama kita pilah dulu nih, karena kita memang ketika sampah datang itu dari pelanggan Waste for Change, itu memang sampahnya masih dalam bentuk sudah terpilah memang organik anorganik. Cuma anorganiknya itu kan kita harus pilah lagi karena plastik itu kan yang tadi saya sebut ada 7 jenis gitu ya. Nah, 7 jenis plastik itu kita pilah. Kemudian dari 7 jenis plastik itu kita kelompokin ke masing-masing jenis dan nantinya kita akan olah masing-masing, kita cacah gitu. Kita cacah, kemudian hasil cacahnya itu kita kirim ke pabrik plastik untuk didaur ulang. Nah, customer atau klien Waste for Change itu biasanya siapa aja sih Pak? Paling banyak kota Waste for Change. Oke, kalau klien di Waste for Change gitu ya, mungkin secara umum itu kita memang banyak perkantoran gitu, perkantoran di Jakarta, di Bekasi, di area Jabodetabek gitu, itu kita lebih banyak ke pelanggan perkantoran. Nah, tempat kenal sih banyak perkantoran gitu yang pelangganan sama Waste for Change karena kan kita menyediakan jasa untuk pengangkutan sampah sekaligus pemilahan gitu. Nah, dari pengangkutan dan pemilahan yang kita lakukan, nanti kita akan menerbitkan laporan hasil pengolahan sampah kita gitu. Nah, dari wawancara dengan Kak Okto tadi bisa disimpulkan bahwa pemerintah dan pihak swasta sama-sama bergotong royong berkolaborasi untuk mencapai ekonomi sirkuler ini. Hal ini membuat saya terinspirasi nih untuk mendaur ulang tutup botol plastik bekas ini menjadi sesuatu yang baru, di mana saya akan mendaur ulang tutup botol plastik ini menjadi tatakan gelas, yang dimana diharapkan barang tersebut bisa lebih tahan lama dan membuat tutup botol plastik ini tidak terbuang percuma. Begini proses pembuatannya.
Konsep ekonomi sirkuler tidak hanya menguntungkan dari aspek ekonomi, melainkan juga dari aspek sosial. Tidak sebatas mendaur ulang plastik saja, tetapi juga merubah mindset dari konsumen untuk membelanjakan uangnya terhadap barang yang lebih tahan lama dan juga dapat didaur ulang kembali. Untuk itu, menurut saya, butuh peran pemerintah yang lebih untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang konsep ekonomi sirkuler. Mulai dari pelatihan bagaimana cara mengelola sampah skala rumahan sampai dengan cara mengolah sampah plastik secara mandiri. Tapi lagi-lagi menurut saya semua ini tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Untuk itu, mari kita sukseskan konsep ekonomi sirkuler dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sekian, terima kasih.